Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Satrio. Saya dari kelas 3O, Manajemen Sumber Daya Manusia. Saya di sini akan memaparkan materi tentang implementasi kinerja dalam manajemen STM. Langsung saja kita ke pembahasan materinya. Implementasi kinerja dalam manajemen STM. Yang pertama di sini ada tingkat kinerja. Tingkat kinerja dibagi 3, yaitu yang pertama kinerja organisasi, pencapaian hasil pada tingkat atau unit. Analisis organisasi, kinerja pada tingkat organisasi ini terkait tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi. Yang kedua, kinerja proses. Kinerja pada proses tahapan dalam menghasilkan produk atau pelayanan. Ini dipengaruhi tujuan proses, rancangan proses, dan manajemen proses. Yang ketiga, kinerja individu pekerjaan. Pencapaian atau efektivitas pada tingkat pegawai atau pekerjaan ini dipengaruhi tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan serta karakteristik individu, rumier, dan branch. Garis kategori arti kinerja. Menurut Bernardin pada tahun 2001, kinerja merupakan catatan hasil yang diproduksi, dihasilkan atas fungsi atau aktivitas selama periode waktu tertentu. Kinerja sebagai hasil, bukan karakter sifat dan perilaku. Menurut Richard pada tahun 2003, kinerja sebagai hasil juga terkait dengan produktivitas dan efektivitas. Produktivitas merupakan hubungan antara jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dengan jumlah tenaga kerja, modal, dan sumber daya yang digunakan dalam produksi itu. Kinerja merujuk pengertian sebagai perilaku, merupakan seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi atau unit organisasi tempat orang bekerja. Kinerja merupakan sinonim dengan perilaku. Kinerja adalah sesuatu secara aktual orang ngerjakan dan dapat diobservasi. Kinerja mencakup tindakan-tindakan dan perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi. Kinerja bukan konsekuensi atau hasil tindakan, tetapi tindakan itu sendiri. Pendekatan pengukuran kinerja. Di sini ada pendekatan ukuran standar kinerja dalam melakukan pengukuran. Yang pertama ada pendekatan personality traits, mengukur kepemimpinan, inisiatif, dan sikap. Yang kedua ada pendekatan perilaku, mengukur umpan balik, kemampuan presentasi respon terhadap komplain pelanggan. Yang ketiga pendekatan hasil, mengukur kemampuan produksi, menyelesaikan produk sesuai jadwal, peningkatan produksi atau jualan. Aspek pengukuran kinerja terbagi menjadi 6. Yang pertama ada produktivitas, yang kedua ada kualitas, yang ketiga ketepatan waktu, yang keempat putaran waktu, yang kelima penggunaan sumber daya, dan yang terakhir yang keenam yaitu biaya. Jenis ukuran kinerja. Yang pertama di sini ada ukuran uang, yaitu meliputi pendapatan, pengeluaran, dan pengembalian. Yang kedua di sini ada ukuran upaya dampak, yaitu meliputi capaian sasaran, penyelesaian proyek, tingkat pelayan, dan kemampuan yang mempengaruhi. Yang ketiga ada ukuran reaksi, yaitu penilaian rekan kerja, pelanggan, pemegang pekerjaan lainnya. Dan yang terakhir yang keempat itu ada ukuran waktu, yang meliputi pelaksanaan kerja dibandingkan jadwal, batas akhir, kecepatan respon, dan jumlah sasaran. Kemudian di sini ada ukuran kinerja dalam dimensi kualitas, terbagi menjadi 10 golongan, yaitu yang pertama ada kehandalan, yang kedua ada daya tanggap, yang ketiga kompetensi, yang keempat akses, yang kelima ada di sini ada kesopanan, keenam komunikasi, ketujuh kejujuran, kedelapan keamanan, kesembilan pengetahuan terhadap pelanggan, dan yang terakhir yang ke-10 yaitu bukti langsung. Perspektif Speak Balance Score dalam pengembangan pengukuran kerja tergolong menjadi 4, yaitu 1 pengukuran kerja dari aspek keuangan, yaitu meliputi biaya administratif minimal, dan yang kedua di sini ada pengukuran aspek pelanggan, yaitu kepuasan pelanggan dan pelayanan efektif. Yang ketiga ada aspek proyek bisnis internal, yaitu ada sistem kontrol, pengadaan efektif, memenuhi sasaran kebijakan publik. Yang keempat di sini ada aspek pertumbuhan dan pembelajaran, yaitu tujuannya informasi, pembuatan kebutuhan kerja, kepuasan pegawai. Indikator penilaian kinerja organisasi tergolong menjadi 4 juga. Yang di sini ada 1 efisiensi,
yaitu pertimbangan tentang keberhasilan organisasi pelayanan publik mendapat laba, memanfaatkan faktor produksi serta mempertimbangkan yang berasal dan rasionalitas ekonomi. Di sini yang ketiga ada efektivitas, yang kedua di sini ada efektivitas, rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan organisasi serta fungsi agen pembangunan. Yang ketiga adalah keadilan, yaitu distribusi dan alokasi layanan yang diselenggarakan organisasi pelayanan publik. Yang keempat ada daya tanggap, yaitu daya tanggap terhadap kebutuhan vital masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Kinerja dan problematika dalam manajemen pengetahuan. Konsep kinerja dalam organisasi. Kinerja menurut The Scriber dalam Kamus Bantam English Dictionary yang dikemukakan Prawiro Sentono berasal dari tata kinerja, yaitu performance dari akar kata to perform, mempunyai beberapa entries. 1. Melakukan, menjalankan, melaksanakan. Yang kedua, memenuhi, menjalankan kewajiban suatu nazar. Ketiga, menjalankan karakter dalam suatu permainan. Keempat, menggambarkan suara atau alat musik. Yang kelima, melaksanakan atau menyempurnakan suatu tanggung jawab. Keenam, melakukan suatu kegiatan dalam permainan. Kedelapan, memainkan pertunjukan musik. Kemudian di sini ada kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai moral etika. Definisi kinerja. Di sini ada kinerja yaitu pencapaian hasil. Dan menurut Interplan, kinerja yaitu terkait operasi, aktivitas program dan misi organisasi. Dan menurut Purpi dan Kevelen, kinerja kualitas perilaku yang berorientasi pada tugas dan pelaksanaan. Menurut Handoko, kinerja proses di mana organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan. Unsur yang terdapat dalam kinerja yaitu hasil-hasil fungsi pekerjaan, pencapaian tujuan organisasi, tidak melanggar hukum, faktor-faktor berpengaruh terhadap prestasi kerja pegawai, periode waktu tertentu, dan sesuai dengan moral dan etika. Pekerjaan dan kinerja organisasi. Fungsi pekerjaan kegiatan yang terkait kinerja perusahaan meliputi strategi organisasi, pemasaran, operasional, SDM, dan keuangan. Indikator kinerja organisasi tergolong menjadi 7. Yang pertama ada performa, harus menghasilkan dan semangat untuk menghasilkan nilai. Yang kedua harus dapat diukur sehingga input dan output dapat dikuantifikasi. Yang ketiga ada unit dan personal yang diukur kinerjanya harus memahami metode penilaian dengan penjelasan maksimal. Yang keempat, hasil penilaian dapat dikomunikasikan segera. Kelima, tersedia mekanisme penggabungan hasil penilaian kerja dengan feedback dan learning. Yang keenam, terhubung objektif dengan kebijakan intensif dan kebijakan pegawai. Dan yang terakhir yang ketujuh, bersifat seimbang antara orientasi keberhasilan jangka pendek dan panjang. Di sini ada faktor peningkatan kinerja yaitu pendorong. 1. Audit model intelektual bertujuan memonitor dan mengatur model intelektual perusahaan. Kedua, audit model intelektual memerlukan tim yang terdiri dari ahli strategi organisasi, keuangan, STM, analisis pengetahuan, properti intelektual, dan pemasaran. Yang terakhir ini ada penghambatnya yaitu tergolong menjadi 4. Yang pertama, masalah yang elekat dalam sistem pengukuran manajemen pengadaan itu sendiri. 2. Sulit mengidentifikasi hubungan langsung antara inisiatif manajemen pengetahuan dengan performansi perusahaan. Yang ketiga, manajemen biasanya meminta indikator kasat mata seperti dampak terhadap performa keuangan dan operasional lainnya. Dan yang terakhir keempat, di sini ada semakin beragam dan kompleksnya stakeholder atau pihak berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. Terima kasih, sekian penjelasan atau pemaparan dari saya. Bila ada salah kata atau salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.